bagi kita itu tidur itu menjadi hal yang penting. Dan Anda nggak bisa tidur kalau Anda stres. Dan kalau orang kurang tidur, bukan cuma sekedar mukanya keriput, mukanya kusut, tapi serangan jantung di depan mata. Aku serius dengan itu. Yang paling penting adalah gaya hidup Anda itu sendiri. Apakah Anda makan sesuai dengan yang badannya butuhkan? Yang menjadi problem adalah Anda makan yang Anda doyan, tapi badannya nggak butuh. Itu loh ya. Kesetaraan itu bukan lagi mengotak-kotakan. Mana kerjaan laki, mana kerjaan perempuan. Kalau yang cewek lebih capable buat naik genteng, betulin genteng, so what? Sementara lakinya lebih pintar meracik. So banyak sekali laki-laki sekarang pintar masak. So itu nggak related dengan masalah banci segala macam. Oh no. So perempuan itu pada prinsipnya adalah multitasker ya. Ya, dan bagaimana seorang multitasker itu bisa stand out and then dia juga dihargai oleh keluarganya sebagaimana dia juga dihargai oleh masyarakat. Alhamdulillah saya berasal dari keluarga yang sangat klasik. Jadi artinya ibu saya juga masih ngedidik bagaimana anaknya bisa makan di rumah, masak di rumah. Kita kumpul bersama, sarapan bareng. Dan alhamdulillah juga saya bisa menurunkan itu kepada anak saya yang sudah menikah dan punya bayi sekarang. Dan bayinya ikut makan bareng ketika dia lagi makan dan sebagainya. So sebetulnya nggak ada masalah. Nah yang menjadi masalah adalah ketika bayi ini nggak pernah lihat orang tuanya makan. Karena bapaknya habis sholat subuh berangkat ke kantor, takut macet. Ibunya diet, anaknya tiap kali makan ngelepeh. Ya karena apa? Karena dia nggak pernah lihat contoh. So learning by example, by family example itu penting banget. Kalau dokter, menarik nih ya dokter tadi bilangnya bahwa dokter itu dari kecil tuh memang sudah diajarkan bagaimana pentingnya gizi dok. Itu dari kecil. Sebetulnya saya nggak pernah diajarkan langsung sama ayah saya yang juga kebetulan radiolog dan dia kebetulan dokter almarhum ayah saya. Tetapi dia itu cuma ngejalanin aja istiqomah. Dia makan sayur, dia makan buah, selalu kita makan bersama. Lama-lama kita kan terbentuk ya. Ya itu namanya learning by doing ya. Karena di rumah tangga itu kan anak-anak kan nyontok bagaimana orang tuanya. Nggak mungkin nyontok tetangga kan. Jadi dengan cara demikian otomatis kita akan ke bawah. Ya jadi kalau saya kadang-kadang suka ditanya, dok anak saya nggak doyan sayur, nggak doyan buah. Kalian makan nggak? Nggak sih. Bercanda deh nih orang. Masalahnya gitu ya dok ya? Iya, anak itu selalu nyontok sama orang tuanya. Dan yang lebih gawat itu adalah bagaimana orang tua itu melakukan beberapa perilaku yang tidak disadari, anaknya diam-diam itu ngerekam. Jadi itu penting banget bahwa justru mereka itu semua belajar dari pola orang tua. Ya. Jadi dengan demikian yang perlu diberikan edukasi adalah orang tuanya dok. Betul. Keluarganya dok. Jadi kalau anak bermasalah, kebanyakan sih saya nggak mau ngomong anaknya, saya akan tarik orang tuanya. Anda ngapain aja? Makan Anda seperti apa? Ya layak dicontoh atau enggak? Ya karena orang tua itu ya cuman panutan buat anaknya kan, gitu loh ya. Itu aja sih. Oke. Apa dong saran dokter untuk perempuan-perempuan yang mendengarkan podcast ini, terutama yang Gen Z? Nomor 1, jangan pernah mengatakan lo nyalain gue lagi gitu ya. Karena Gen Z ini adalah Gen Z yang sangat sensi juga gitu loh ya. Jadi nggak ada yang nyalain kamu, nggak ada yang mengatakan kamu harus ini harus itu, nggak ada yang ngatur kamu. Tapi saya cuma berharap bahwa kalian itu mau lihat Indonesia ke depannya seperti apa. Kalian mau lihat keluarga-keluarga kita di masa depan seperti apa. So barangkali tokoh panutan Anda nggak usah orang-orang yang membawa mimpi. Artis-artis yang strollernya aja 35 juta ya. Artis yang kalau dilamar berliannya itu segede batu akik ya. Atau barangkali artis-artis yang setelah melahirkan lalu kemudian makan kayak ratu dan raja ya. So kita adalah kelompok manusia sederhana yang nggak bisa seperti itu. Jadi kalau Anda mau belajar dari influencer yang model kayak gitu, lu bakal nyesel. So belajar dari orang tua Anda. Dan apabila orang tua Anda tidak memberikan contoh dengan yang cukup, maka barangkali Anda bisa belajar dari situs-situs atau ya itu tadi akun-akun yang accountable. Nah kerap kali Gen Z ini juga generasi yang sangat mudah dipengaruhi oleh peer-nya. Jadi begitu peer-nya toksik, maka dia akan keracunan dengan semua informasi yang mendera. Mulai dari urusan vaksin, mulai dari urusan susu formula, mulai dari mamanya kan mesti waras ya. So mamanya mesti healing. Kalau nete ini tuh nggak waras. Iya Bu, barangkali nggak warasnya sekarang, tapi nanti warasnya di hari depan. Ya istilah waras itu selalu dijadikan semacam atau mental health, selalu dijadikan senjata bagi mereka untuk mengatakan aku kan harus tetap waras. Tapi apakah kalian juga membangun generasi yang cukup waras untuk masa depan? Kalau dikit-dikit semuanya tentang egosentris, ego sektoral juga gitu dalam pemerintahan. So jangan sampai kita terjebak dalam hal seperti itu sih. Ada juga paradigma gini dok. Untuk beberapa perempuan lah, saya tidak mengatakan itu kebanyakan ya.
gengsi gue harus masak. Ngapain harus masak? Perempuan kan gak harus masak, perempuan kan gak harus pinter masak. So gimana kita mau bisa menyiapkan makanan untuk keluarga yang baik? Very simple, cari laki yang pintar masak. Gimana sih dok? Loh, dengerin ya, masak, cooking is a skill. So it's not gender related, halo. Oke. So cooking is a skill. Dan Gen Z itu kabar baiknya adalah mereka selalu bicara tentang kesetaraan. So kesetaraan itu bukan lagi mengotak-kotakan mana kerjaan laki, mana kerjaan perempuan. Kalau yang cewek lebih capable buat naik genteng, betulin genteng, so what? Sementara lakinya lebih pintar meracik. So banyak sekali laki-laki sekarang pintar masak. So itu nggak related dengan masalah banci segala macam. Oh no. Ya, so cari laki yang pintar masak. Gitu loh. Tapi di rumah tangga itu selalu harus ada pembagian tugas yang jelas supaya Anda tahu anakmu mau kemana. Cari mertua yang pintar masak. Cari laki pinter masak, cari mertua pinter masak. Kalau dua-duanya gak ada, alhamdulillah hidupmu terjamin. Loh kalau dua-duanya gak ada namanya Anda salah pilih. Gimana? Karena hidup ini penuh dengan pilihan ya. Exactly. Ya, kemakan lidah sendiri kan, ngejilat lidah sendiri. Oke, kita ngomongin gizi udah. Ngomongin tentang parenting udah. Kita mau ngomongin tentang perempuan dong, Dok. Sip. Dokter tuh kalau aku lihat perempuan yang tegas. Perempuan yang kalau ngomong tuh apa adanya. Gak menye-menye. Gak menye-menye. Siap. Apa yang kemudian membuat dokter berbicara demikian? Nomor satu, saya bersyukur saya dibesarkan lagi keluarga. Dalam keluarga yang mengizinkan saya untuk bisa bicara. Dan di keluarga saya adalah ayah saya terutama yang selalu membuat kami itu terpapar dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah. Dan selalu tidak pernah dikatakan, anak kecil tahu apa sih? Itu nggak pernah. Di kami tidak pernah. Ya, jadi kami belajar tentang termasuk seksualitas. Kami belajar, tapi bukan seksualitas dalam arti vulgar ya. Bukan berarti, gue pengen ngajarin anak gue tentang masalah reproduksi nih. Mari kita tonton sama-sama nih film dulu. Kagak lagi ya. Tetapi mulai diajarkan dari hal-hal yang kecil-kecil. Ya, kita naiknya bertahap. Aku masih ingat banget. Dan saya selalu dipaparkan dengan eksplorasi-eksplorasi. Saya cukup bagus untuk masalah fisika, pelajaran fisika saya. Tapi tebak, belajarnya tentang fisika datangnya dari mana? Ketika saya dulu masih kecil, saya masih ingat tuh ketika saya balita, saya adalah anak kecil yang sangat mudah kepanasan. Saya nggak senang dengan udara panas. So sama ibu saya daripada saya nangis babak belur, diceblok dimasukin ke dalam ember. Zaman dulu embernya terbuat dari seng kalau Anda pernah tahu. Dan itu biasanya kalau udah berat terisi air, itu kupingnya suka lepas. Nah, ketika kuping dari si ember seng itu lepas, akan muncul bekas kuping itu dalam bentuk lobang-lobang. Nah, lobang itu ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Lalu saya belajar, kok lucu ya? Yang lobang paling bawah itu pancaran airnya kalau bocor lebih jauh. Sementara yang paling atas itu pancaran airnya nggak jauh banget. Dari situ saya belajar tentang masalah ilmu tentang tekanan air, tekanan udara. As simple as that. Jadi mengasuh anak itu adalah bicara tentang Anda luput nggak dengan hal yang kecil-kecil. Ya, lalu kemudian saya juga belajar tentang hewan, tentang bagaimana mengasihi dengan mencintai. So, kami dulu piara anjing, kita juga belakangan ini saya piara kucing. Dari situ kita bicara tentang komitmen, kita bicara tentang konsistensi, kita bicara tentang kasih sayang, kita bicara tentang kepedulian. Bukan seperti, oh lagi seneng ya, lagi tren ya punya anjing poodle misalnya. Poodlenya sakit, kasih aja ke orang. Halo, kok serem ya? Ya, jadi bagaimana kita bisa, nah dari situ juga kita bisa belajar tentang barangkali namanya jauh kalau dibilang filsafat, tapi bicara tentang filsafat penderitaan. Bahwa penderitaan itu tidak selalu buruk. Penderitaan itu adalah bicara tentang bagaimana Anda belajar sesuatu yang lebih luhur. Bahwa cinta kasih bisa muncul karena ada yang menderita. Kasih sayang bisa muncul karena ada yang menderita. Karena penderitaan itu juga bisa dianggap sebagai suatu perjalanan. Bukan sesuatu yang perlu dihindari. Rasa sakit, rasa sedih. So, saya belajar banyak dari keluarga saya, bukan dari buku. Jadi itu yang kemudian melatar belakangi apa yang dokter sampaikan, apa yang dokter ingin berikan juga ke masyarakat. Ya, dan buku itu muncul ketika kami sudah bisa belajar baca tulis ya. Saya masih ingat banget setiap weekend selalu ayah saya ngajak saya ke Blok M. Blok M zaman dulu ya. Blok M zaman dulu tuh ada satu toko buku yang selalu saya beli tiap minggu, selalu muncul soalnya teddy bear, teddy beruang, yang hurufnya pasti pakai TJ dan DJ. Ya, saya setiap minggu selalu dapat satu buah buku dan buku itu masih ada sampai sekarang. Saya masukkan ke dalam lemari khusus. Di situ di buku-buku cerita zaman dulu itu saya belajar tentang sekali lagi kasih sayang, bicara tentang perbedaan, bicara tentang bagaimana saya bisa menyelamatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas saya, bicara tentang banyak hal.
Dan saya sudah mulai menulis sejak saya SD. Saya menulis sejak saya SD. Dari situ tulisan-tulisan saya bisa dihargai, masuk ke majalah anak-anak, lalu kemudian ya terus bergulir. Apa dong dok yang bisa sharing ke masyarakat yang mendengarkan podcast ini dari pengalaman dokter dan keluarga dokter untuk memberikan hal-hal yang positif di dunia atau di zaman sekarang ini yang hiruk pikuk dengan informasi-informasi yang nggak jelas, kemudian literasi-literasi yang nggak jelas. Ya, so yang paling penting adalah nggak ada sekolah jadi orang tua. Nggak ada sekolah jadi orang tua. Dan nggak ada bukunya untuk belajar naik sepeda. Coba cari di toko buku, ada nggak buku belajar naik sepeda? Buku belajar berenang, nggak ada. So, probably kalau Anda begitu at lost, begitu hilang arah, Anda mungkin butuh seorang mentor. Nah, mentor itu sebetulnya nggak jauh-jauh. Bisa ada orang dalam keluarga yang perlu Anda hormati, yang barangkali atau seorang ustadz atau seorang ustazah, saya nggak tahu, atau seorang rohaniwan yang Anda kagumi untuk bisa membimbing Anda secara baik dan benar. Dan mulailah puasa medsos barangkali. From time to time ya. Jadi karena banyak sekali media sosial itu juga yang menggunakan situasi ricuh seperti ini untuk memasukkan faham-faham yang akhirnya merugikan buat bangsa kita, apalagi buat keluarga kecil kita. Jadi Anda harus pilih-pilih ya. Kalau seandainya itu sudah mulai mengusik ketenangan batin Anda cross check dengan yang kredibel, dengan yang seperti misalnya El Shinta kan nggak pernah ya bikin yang aneh-aneh ya bikin ricu ya. Walaupun kadang-kadang kita media harus utama ya dok. Betul. Jadi pilih media yang betul-betul bisa menjelaskan dengan cara yang santun, tidak ngebakar orang, yang memberikan fakta, yang memberikan kenyataan yang sebenarnya. Dan ya lama-lama media yang kacau gitu akan tersingkir sendiri. Dan satu hal lagi yang barangkali teman-teman kita belum tahu adalah tentang algoritma. Nah, di dunia media sosial sekarang, termasuk dunia media apapun ya, media pemberitaan segala macam, kalau Anda sudah pernah klik dengan satu topik, itu akan muncul topik yang sama. Persis. Ya, dan topik yang sama itu akan meracuni Anda. Jadi seperti misalnya awalnya saya menyaksikan tentang vaksin, ini yang lagi ngetren nih. Gue sanksi tentang vaksin. Tapi saya kok delala masuk ke akunnya orang yang memang anti vaksin. Nanti akan semakin banyak muncul akun-akun anti vaksin yang akan meracuni Anda. Sehingga Anda mengatakan, wah pemerintah nggak bener nih kalau kayak gini caranya. Loh, gitu loh ya. Nah, sama seperti misalnya kalau Anda tuh lagi bete, kok anak gue beratnya nggak naik-naik ya. Anda masuk ke dalam suatu akun yang sebetulnya lagi jualan. Ya, Sufor bikin tinggi, Sufor bikin pintar, Sufor bikin BB-nya naik. Akhirnya Anda akan terbelit dengan akun-akun serupa itu. Itu yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya Anda mulai lebih banyak membaca atau lebih banyak melihat dari akun-akun yang memang sudah verified. Verified tidak selalu centang biru, tetapi yang centang biru minimal bisa ketahuan ini bukan akunnya buzzer. So centang biru itu kelihatan manusianya siapa. Dan tolong dilihat centang biru itu apakah memang dia juga merupakan suatu instansi yang bisa bertanggung jawab. Ya, seperti misalnya kalau Kementerian Kesehatan pasti ada centang biru, Kementerian Peranan Wanita ada centang biru, Kemeninfo Digi ada centang biru, atau UNICEF ada centang biru, UNESCO, lalu WHO ada centang biru. So, yang membuat kita akan menjadi suatu kelompok masyarakat yang saling bergotong royong untuk bisa membuat hidup ini menjadi lebih baik. Soalnya kalau enggak kita akan lari kemana-mana. Bener dok. Ada orang yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Masih ngomongin medsos. Nah, gaya dokter kan di medsos juga kan tegas. Kayaknya dokter tuh nggak takut gitu loh dengan apapun itu gitu. Sebelum dia rujak, gue rujak balik. Nah, gimana dok menghadapi, kita buzzer kan pasti di mana-mana ya, nggak suka kan pasti, tapi dokter itu kayaknya memang gigih dengan caranya, dengan gayanya yang akhirnya itu melihat dokter tuh kok buset kan di cewek takutnya gitu. Makanya nomor satu Anda harus yakin Anda berada di jalur yang benar. Taunya dari mana saya berada di jalur yang benar? Yang pertama yang pasti for the vast majority. Ya, karena kebenaran itu kan sifatnya adalah tentang saya nggak mengatakan kebenaran itu nisbi ya, tetapi kebenaran itu adalah sesuatu yang memang bisa kita buktikan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya suatu informasi yang menunjukkan akhirnya ini benar ini salah gitu loh ya. Bukan berarti saya tidak pernah salah. Tentu saya manusia biasa, saya pernah salah. Tetapi apakah saya belajar dari kesalahan saya, lalu kemudian saya bisa
mengakui bahwa saya salah, ini penting banget, yang suka banget nggak di Indonesia nggak ada. Lalu dengan kata lain saya juga bisa minta maaf misalnya kayak begitu. Nah, yang lebih penting lagi adalah Anda punya teman satu geng istilahnya. Nah, teman satu geng ini tentu saja orang-orang yang memang mempunyai misi dan visi yang sama dengan Anda. Saya juga banyak teman saya nggak banyak, tapi semua teman-teman saya itu solid. Daripada saya punya banyak sekali kena hai, lalu di belakangnya pada nancepin pakunya satu-satu gitu loh ya. Nah, dengan cara demikian maka you know exactly you're on the right direction. Ini penting banget. Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah biasakan untuk selalu belajar dan sekolah lagi. Sampai usia sekarang saya 61 tahun jalan, saya itu masih belajar loh. Saya masih sekolah loh in terms of barangkali tidak selalu formal, tapi saya tahu dengan siapa saya percaya. Itu penting banget. Ya, dan jangan pernah gampang kemakan hasutan. Ini penting. Ya, sekarang yang paling ngetren misalkan ada orang bernama X datang ke Indonesia. Wah, dia tuh ya bisnis tuh, dia pedagang tuh. Dia bukan latar belakang dokter, ngapain juga. Entar dulu. Urusan kesehatan ini bukan urusan dokter saja. Jujur ngomong, kalau membangun kesehatan di Indonesia, kita nggak bisa cuma dokter aja. Dokter itu apalagi sudah terkotak-kotak, sudah very much specialized. Kita membutuhkan ahli gizi masyarakat, kita masih membutuhkan perawat, ada bidan, kita masih punya macam-macam, dan ditambah lagi dengan orang yang mengerti tentang manajemen kesehatan. Dan tentu saja ini semua adalah suatu challenge buat kita, suatu tantangan di mana orang kita tuh kebiasaan nggak biasa kerja bareng. Biasanya kerja sendiri-sendiri kan, mendapat pujian gitu loh ya dari dirinya sendiri atau dari orang lain. So buat saya itu penting banget sih. Thank you dok, mudah-mudahan ini bisa jadi insight semuanya. Dan sebelum kita selesaikan, saya tertarik banget tuh tadi dokter kan udah spill ya, umurnya udah 60 ke atas tapi masih kelihatan fresh. Malah saya bilang, dok di botox gak sih? Saya senang makan botok. Gue senang makan botok kayak wong Jawa gitu loh. Gue enak pol, pakai kelapa. Spill dong dok, gimana bisa tetap sehat, bisa tetap fresh. Banyak orang itu mengirikan hal yang mereka lihat sekarang. Mereka nggak pernah nanya, lu berapa tahun hidup kayak begini? Nah, kebetulan suami saya Shinsei. Kebetulan suami saya adalah salah seorang guru dari Tai Chi. Kalian tahu yang disebut dengan, karena latar belakang gue Cina, jadi gue sebut aja. Kalian mengenal yang disebut dengan kata kungfu. Kungfu jangan Anda bayangkan seperti kayak siapa namanya Jackie Chan yang bela diri apa segala macam ya. Itu bukan kerjaan instan loh. Kungfu itu dari kata kung and fu, artinya adalah suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah. Apapun badainya, apapun. So, untuk menjadi seorang master, untuk menjadi seorang yang outstanding, untuk menjadi seorang yang Anda ingin menjadi. So, pertanyaannya adalah, Anda sudah berjalan sejauh mana? Nah, yang menjadi kesedihan saya adalah ketika ada orang ya, sebut saja artis Korea berjualan suatu minuman tertentu ya, yang sangat ngetren di Indonesia. Tapi yang lebih ngerinya lagi adalah Anda lupa bahwa artis Korea ini emang udah cantik dari berapa puluh tahun yang lalu sebelum minuman itu ada. Gitu loh. Itu kan menarik gitu loh ya. Lalu mengatakan kecantikannya itu akibat minuman merek tertentu. Saya bilang ini logika dipakai nggak ya? Nah itu, jadi kalau Anda nanya bahwa dokter Tan itu pakai botox atau pakai suntikan apa, make upnya apa, lalu kemudian barangkali skincare-nya apa, Bapak Ibu, saya nggak punya waktu dan nggak punya uang sebanyak itu, gitu loh ya. Saya terutama saya nggak punya uang. Anda tahu ke salon aja berapa ratus ribu yang harus, dan saya aja pakai taksi udah berapa ratus ribu. So itu nggak masuk di akal. So yang paling penting adalah gaya hidup Anda itu sendiri. Apakah Anda makan sesuai dengan yang badannya butuhkan? Yang menjadi problem adalah Anda makan yang Anda doyan tapi badannya nggak butuh, itu loh ya. Lalu kemudian apakah Anda punya konsistensi dalam hidup? Anda punya rekan seperjuangan, yaitu Anda punya pasangan hidup yang juga ikut membuat Anda ke detox setiap hari. Detox pikiran itu lebih penting. Ya, jadi apakah Anda suatu hari ketika sedang breakdown, sedang sedih, Anda punya sarana-sarana untuk bisa mendukung Anda keluar dari itu semua. So itu penting banget karena kita tahu banget bahwa bagi kita itu tidur itu menjadi hal yang penting. Dan Anda nggak bisa tidur kalau Anda stres. Dan kalau orang kurang tidur, bukan cuma sekedar mukanya keriput, mukanya kusut, tapi serangan jantung di depan mata. Aku serius dengan itu. Apalagi perempuan kalau sudah postmenopause seperti saya. So postmenopause it can be anything. Saya ketika ngambil filsafat, saya belajar tentang Islam kontemporer. Dan saya khatam Quran loh. Serius? Wah. Berita. Surat apa yang dokter suka? Al-Baqarah 233. Ya sudah, itu tentang menyusui. Karena itu adalah sendi dari segala
masalah gizi di Indonesia. Ya, begitu perempuan menghargai tubuhnya, begitu perempuan mulai bisa melihat bahwa tubuhnya itu baik untuk anaknya, itu bagus banget. Itu bagus banget. Semua agama, nggak cuma dengan Muslim Islam dan dalam hari ini pemeluk agama Islam, tetapi juga semua agama itu punya keluhuran. Makanya kenapa saya paling kesel kalau saya punya tayangan, saya punya video itu diedit sama orang. Ya, apalagi contoh yang paling gampang, nggak tahu ini off the record apa nggak penting banget. Ada yang mengatakan bahwa Bill Gates itu melakukan depopulasi. Saya pengen tanya, kalau dia melakukan depopulasi, ngapain juga dia repot-repot menyumbang vaksin, lalu kemudian, iya makanya dia itu bahkan memperbaiki kejadian malaria di Papua gitu loh ya, pengobatan malaria. So prinsipnya adalah apabila kita itu suzon terus sama orang, so kebaikan dalam dirinya tuh nggak pernah ada. Ya, jadi indahnya seorang manusia, yang membuat wajah begini juga antara lain adalah saya bisa melihat kebaikan dalam hati semua orang. Bukan untuk menjadi naif, kita dikibulin sama dia, tapi untuk bisa membuat orang itu bisa ketawa. exactly, dan bisa membuat orang itu tampil whatever they need to be. Oke. Banyak kali ya, saya pernah banyak kali kejadian. Ada orang barangkali, bismillah ya, semoga dia nggak ngaco ya. Dia punya maksud yang tidak baik. Tapi begitu kita bisa memperlakukan dia dengan baik, begitu kita bisa membangun semua kebaikan dari yang dia miliki, sehingga saya juga bisa lihat, orang itu berubah loh. Orang itu berubah loh. Sebaliknya ada orang yang punya niat jahat ya. Sebaliknya ada orang yang punya niat baik sebetulnya tadinya. Tapi kalau pikiran kita jahat, jahatnya orang gitu. Ya dia akan jadi jahat. Dan terakhir Dok, sebelum kita tutup Dari tadi terakhir podcast tuh. ini. Abis ketemu dokter pengen nanya lagi. Oh siap. Ya, jadi mencandu. Terakhir dong Dok, kalau menurut dokter perempuan yang bernilai, women value itu seperti apa sih Dok? Saya hanya menyebutkan karakternya aja, ya. Yang pertama adalah confident, powerful, caring, loving, and trustworthy. Ya, so kalau Anda bisa menciptakan suatu inner beauty, ya, seperti itu, alhamdulillah loh, perempuan-perempuan Indonesia itu luar biasa sebetulnya. Ya, karena karakter kita adalah orang-orang yang sebetulnya tahan banting. Orang Indonesia kita tahu dari perjuangan kita sekian puluh tahun yang lalu ya, kita punya pahlawan perempuan juga ada. Perempuan-perempuan yang memang hebat di dunia, bisnis juga banyak. So, kalau Anda powerful enough to stand up as a person, as a woman. So, aku rasa itu adalah hal yang sangat mencengangkan sekali. Ya, and then caring and loving. So that's a very TikTokan value yang sebetulnya harus punya balance. Banyak orang powerful in terms of pekerjaan, tapi begitu di rumah keluarganya amburadul. So perempuan itu pada prinsipnya adalah multitasker ya. Ya, dan bagaimana seorang multitasker itu bisa stand out, and then dia juga dihargai oleh keluarganya, sebagaimana dia juga dihargai oleh masyarakat. Terima kasih banget Dokter Dengan Tan. senang hati. Pastinya ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast ini. Demikian podcast Women Value, saya Krisanti, sampai jumpa.